Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi, amma ba'du. Para asatidz, para hujjaj, para sepuh, jemaah majelis taklim Masjid Al-Abrar yang berbahagia, alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa bertemu kembali pas tepat pada malam Asyura. Asyura itu dari kata asyarah, 10. Asyura itu artinya 10 Muharram. Di mana pada hari Asyura ini Allah mengabulkan doa para nabinya. Di antaranya yaitu pada 10 Muharram ini Allah mengabulkan doa Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun itu mohon kepada Allah supaya Fir'aun dan kaumnya Allah binasakan. Ini berpuluh-puluh tahun kemudian Allah kabulkan dan Allah berikan kemenangan kepada Nabi Musa, pada Nabi Harun dan juga Bani Israel. Itu setelah berpuluh-puluh tahun, momentumnya ada pada hari Asyura. Begitu juga Nabi Yunus. Nabi Yunus juga keluar, yang dikenal juga dengan Dunnun atau Dannun, keluar dari perutnya ikan paus. Itu juga pada hari Asyura. Begitu juga Allah membebaskan penyakitnya Nabi Ayub, itu juga di hari Asyura. Jadi di hari Asyura ini banyak kejadian-kejadian penting, banyak segala macam kesulitan-kesulitan yang Allah bebaskan dari orang-orang yang Allah cintai. Nah, kiasnya untuk kita pada hari Asyura ini setidak-tidaknya meneladani Allah, yaitu dalam membebaskan atau dalam meringankan penderitaan-penderitaan orang lain, terutama penderitaan atau kesulitan-kesulitan anak yatim misalnya. Kita beri santunan. Maka di Betawi ini dikenal dengan lebaran anak yatim aja. Lebaran anak yatim, karena membebaskan penderitaan itu sebagaimana Allah membebaskan penderitaan kepada para nabinya, yaitu di hari Asyura ini tanggal 10 Muharram. Bapak-bapak jamaah majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah, kita akan lanjutkan pengajian ini surat Al-Ahzab. Sekarang kita sudah sampai pada ayat yang ke-26. Pada perang Khandaq atau perang Ahzab, Khandaq itu jika dihubungkan dengan bentuk pertahanannya, Rasulullah menggunakan pertahanan Khandaq atau parit. Tapi kalau disebut Ahzab ini jika direlasikan atau dihubungkan dengan nama koalisi. Ahzab itu adalah sekumpulan kelompok yang berkoalisi untuk menyerang Madinah. Maka bisa dikatakan perang Ahzab, bisa juga dikatakan perang Khandaq. Nah, setelah Rasulullah Allah berikan kemenangan, Allah turunkan tentara-tentara Allah yang tidak terlihat bentuknya, ada yang berupa malaikat, ada juga yang berupa kekuatan alam. Allah berikan angin yang sangat dingin untuk orang-orang musyrik dan juga sekutunya, Bani Quraidah, Bani Nadir dan sekutu-sekutu Yahudi yang lain. Ini Allah berikan kekuatan alam yang membuat mereka enggak tahan mengepung Madinah. Akhirnya mereka pulang lagi, balik nggak beres nih kalau begini nih. Mendingan kita pulang masing-masing tuh Pak. Ada yang pulang ke Mekah, ada yang pulang ke kampungnya Bani Quraidah, ada juga yang pulang ke Khaybar Bani Nadir. Nah, ini masing-masing pulang ke daerahnya karena tidak berhasil mengepung Madinah. Jangankan masuk, untuk bertahan di luar benteng itu aja mereka nggak kuat karena anginnya. Akhirnya mereka pulang dengan tangan hampa. Allah berikan kemenangan kepada Rasulullah dan juga orang-orang mukmin saat itu.
Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu Allah memberikan rasa takut kepada orang-orang Yahudi yang nanti disebutkan dalam ayat ke-26 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa anzala alladhina dhaharuhum min ahlil kitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqan wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tatuha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Wa anzala, dan menurunkan Allah menurunkan alladzina, membuat turun alladzina dhaharuhum, orang-orang dhaharuhum yang membantu dia, alladzina hum akan orang-orang musyrik Quraisy, min ahlil kitabi, dari segolongan ahlul kitab, ay Quraidzata, yaitu Bani Quraidzah. Allah turunkan dari mana? Allah buat turun mereka min sayasihim, dari benteng-benteng mereka, husunihim, yaitu benteng-benteng mereka. Sayasi itu jamak dari saysatun, jam'u saysatin, yaitu jamak dari saysah, wa huwa ma yutahassanu bihi. Saysah itu adalah apa-apa yutahassanu, yang dijadikan sebagai pelindung, bihi dengannya dia ma. Wa qadhafa, dan Allah lemparkan fi qulubihim, dalam hati mereka, ar-ru'ba, rasa takut, al-khaufa, yaitu rasa takut, fariqan taqtuluna, akan sebagian, taqtuluna, kalian semua membunuhnya, minhum, dari mereka, yaitu dari ahlul kitab, wahum al-muqatalatu, dan mereka yang dimaksud adalah prajurit perang. Wa ta'siruna, dan kalian tawan, fariqan, akan sebagian yang lain, minhum, dari ahlul kitab, ayyid darori, yaitu anak-anak atau keluarga dan wanita. Di ayat yang ke-26 ini, setelah jelas orang musyrik Quraisy kembali ke Makkah, udah nggak bisa mengepung Madinah, kemudian sekutu-sekutu yang lain juga itu mereka kembali ke tempat masing-masing. Bani Nadir kembali ke Khaybar, maka Allah membuat Bani Quraidzah ini turun dari benteng-benteng mereka. Jadi di beberapa kilometer dari Madinah itu, udah agak jauh juga, tapi belum sampai Makkah, itu ada perkampungan yang biasa ditempati oleh Bani Quraidzah. Nah, mereka punya benteng-benteng. Dan mereka tahu kawan-kawan mereka udah nggak kuat menahan angin ini, akhirnya pada pulang, akhirnya kembali ke daerah masing-masing, dan mereka akhirnya turun ke benteng. Allah kirimkan di situ rasa takut kepada mereka, melihat kawanan mereka, melihat koalisi mereka pulang, mereka makin merasa takut. Wah, ini paling dekat dari Madinah kita ini, jangan-jangan kita yang habis duluan ini. Karena yang paling dekat dari Madinah itu adalah Bani Quraidzah, kampungnya Bani Quraidzah. Mereka turun dari benteng-benteng, dan Allah kirimkan rasa takut. Demikian Allah kalau sudah punya kehendak, sudah punya iradahnya, tanpa ada perlawanan pun, itu Allah buat orang itu jadi tunduk kepada kekuatan kita, tunduk kepada kekuatan Nabi Muhammad dan orang-orang mukmin saat itu. Karena yang memberikan rasa takut, yang mengirimkan rasa takut, rasa nyaman, itu kan sebenarnya Allah, Pak. Kalau kita misalnya berpegang terus kepada Allah, kita gondelan terus sama Allah, kita bersandar terus sama Allah, maka kita nggak akan punya rasa takut. Kita akan merasakan ketentraman batin, kita akan merasakan ketenangan hati. Ini kalau yang jadi pegangan Allah. Sebaliknya, kalau kita menjadi pegangan kita bukan Allah, selain Allah, misalnya kita lebih percaya sama bos kita, lebih percaya pada pekerjaan kita, lebih percaya kepada kedudukan kita nih, kayaknya kedudukan saya ini menjamin benar. Satu saat misalnya Allah jatuhkan, langsung cepat takut itu, was-was, khawatir, takut, khawatir kalau besok-besok atau khawatir ke depannya dia akan semakin susah, akan semakin kebelangsang. Orang-orang mukmin tidak seperti itu, karena orang-orang mukmin hanya bersandar kepada Allah, dan Allah mengirimkan rasa aman,
Mukmin itu sendiri amana yu'minu imanan. Orang yang disebut mukmin, mukminun itu artinya berasal dari kata amina yang artinya aman. Jadi orang mukmin itu adalah orang yang beriman kepada Allah, dan lantaran keimanannya dia percaya kepada Allah, maka dia lantaran dia iman maka dia jadi aman. Jadi aman. Kenapa jadi aman? Karena dia selalu yakin bahwa apapun yang sudah Allah tetapkan itu pasti terbaik untuk dia. Meskipun kata orang lain ini sulit, tapi menurut dia dan dia yakin Allah memberikan itu yang terbaik. Ini yang disebut dengan mukmin, orang yang beriman dan lantaran imannya jadi aman. Nah, orang-orang munafik, orang-orang kafir enggak seperti itu. Allah kirimkan kepada orang-orang kafir, orang-orang munafik ar-ru'b, rasa takut. Ini Allah kalau sudah punya kuasa, yang Allah berikan rasa takut. Jadi melihat pasukan koalisi teman-temannya itu udah pulang kampung semua, ini Bani Quraidah turun dari bentengnya dan merasa takut. Dan betul itu Pak, sesuai dengan perintah Allah. Rasulullah datangi itu yang paling dekat dari Madinah, yaitu kampungnya Bani Quraidah ini. Setelah sampai di sana, ditanya sama Rasulullah, "Wahai Bani Quraidah, kamu percaya dengan putusanku atau dengan putusan Sa'ad?" Sa'ad itu seorang kepala suku Aus. "Apakah kalian akan tunduk dengan keputusanku?" kata Rasulullah. Nah, mereka Bani Quraidah jawab, "Enggak, saya enggak mau tunduk." "Ya udah, apakah kalian tunduk dengan keputusan Sa'ad?" Sa'ad itu adalah pemuka suku Aus. Bani Quraidah ini sebagaimana pernah kita bahas dulu, Bani Quraidah ini asalnya di Madinah, ya Pak. Dia keluar dari Madinah karena berkhianat, diusir oleh Rasulullah. Jadi dia punya hubungan baik juga dengan suku Aus. Suku Aus itu suku Madinah asli Arab, suku Arab asli yang ada di Madinah. Sedangkan Bani Quraidah bukan Arab tapi Yahudi. Ditanyakan, "Kamu nggak mau ikut keputusan saya? Baik, kamu ikut keputusan Sa'ad atau tidak?" "Ya, saya mau ikut keputusan Sa'ad." Ketentuan Sa'ad. Akhirnya mereka ikut keputusan Sa'ad. Apa yang diputuskan oleh Sa'ad saat itu? Sa'ad bin, nama lengkapnya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz kemudian memutuskan untuk mereka laki-laki yang prajurit-prajuritnya, maka hukumannya adalah hukuman mati. Itu putusan, bukan putusan Rasulullah Pak, putusan Sa'ad, ya, putusan Sa'ad. Dan itu akhirnya dilakukan, dieksekusi itu. Coba kalau ikut putusan Rasulullah, mungkin nggak seperti itu. Mungkin Rasulullah akan memaafkan. Rasulullah itu orang yang sangat lembut, bahkan untuk hal-hal tertentu, untuk kasus-kasus tertentu, kalau seandainya bisa dimaafkan, seandainya itu bisa diampuni, maka oleh Rasulullah nggak diberikan hukuman. Kita ingat cerita kisah di mana Rasulullah pernah didatangi oleh seorang wanita yang ngaku, "Ya Rasulullah, saya udah zina, hukum saya. Apa buktinya?" "Saya nggak punya bukti." "Datangkan dulu bukti." Nah, terus setelah itu hamil ini, akhirnya orang ini, perempuan ini hamil. Datang lagi pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya nggak punya bukti, tapi saya ini anak yang ada di perut saya ini adalah buktinya kalau saya zina." "Ya udah, pulang lagi, nanti aja kalau udah lahiran." Nah, terus diulurkan oleh Rasulullah ini menunjukkan bahwa selain pada hak Allah yang bukan merupakan hak Allah, tapi merupakan hak nas, yaitu merupakan hak manusia, maka dasarnya itu adalah at-tasamuh. Dasarnya itu adalah tenggang rasa. Selama masih bisa diberikan ketenggangan atau tenggang rasa, maka itu bisa. Andai kata Bani Quraidah saat itu nggak ikut keputusan Sa'ad, dia memilih keputusan Rasulullah, barangkali oleh Rasulullah tidak akan diambil keputusan untuk dibunuh. Nah, mereka ikut keputusan Sa'ad bin Mu'adz. Akhirnya dibunuhlah oleh Sa'ad bin Mu'adz dan beberapa petugas saat itu, sebanyak 600 orang Bani Quraidah. Karena jelas-jelas mereka dari awal mengkhianati Madinah, diusir. Setelah diusir,
bukannya baik kepada Madinah, tapi malah kerjasama dengan musyrik Quraisy. Jadi kesalahannya udah double ini. Akhirnya diputuskan seperti itu. Inilah Bani Quraidah yang kemudian Allah kirimkan rasa takut kepada mereka, dan ketakutan mereka itu benar menjadi nyata. Akhirnya prajuritnya itu dibunuh, prajuritnya itu diberikan hukuman mati. Bapak hadirin rahimakumullah, di bagian akhir ayat ini fariqan taqtulun wa tasiruna fariqa. Sebagian ada yang kalian bunuh dan sebagian yang lain ada yang kalian tahan atau kalian tawan. Ini juga mengajarkan kepada kita etika peperangan. Yang boleh dibunuh oleh pasukan muslim, itu hanya prajurit-prajurit yang bersenjata, yang memang megang senjata. Jadi selain itu, misalnya ada laki-laki tapi dia nggak ikut berperang dan memang tidak memegang senjata, nggak dibunuh. Wa ta'siruna fariqa, ditawan aja. Nanti kalau dia keluarganya mau nebus ya dibebaskan. Begitu juga yang tidak boleh terbunuh, yang tidak boleh dibunuh dalam peperangan, itu adalah keluarga-keluarga yang isinya ibu-ibu, orang perempuan, anak kecil. Ini juga nggak boleh dibunuh. Bahkan pohon-pohonan selama itu bisa dijaga, tidak boleh juga ditebang dan tidak boleh dibakar. Nah, ini semua etika perang ini setelah memang izin perang itu sudah memenuhi syaratnya. Udzina lil ladina yuqataluna udhina lil ladina utilu ayyuqatalu. Diizinkan untuk orang-orang yang diperangi untuk bertahan dan maju perang. Jadi perang itu merupakan satu reaksi, Pak. Perang itu adalah jalan yang Allah berikan, izinkan ketika memang sudah nggak bisa lagi, nggak ada jalan keluar lagi. Selama masih ada jalan keluar, perundingan misalnya, masih ada jalan keluar, musyawarah misalnya, maka peperangan belum diperbolehkan. Jadi peperangan dalam Islam ini sifatnya adalah defensif, pertahanan. Perang boleh dilakukan itu untuk bertahan, tapi tidak ofensif. Nggak boleh untuk nyerang duluan, nggak boleh untuk beli duluan, nggak boleh. Tapi kalau lu jual gua beli boleh. Tapi kalau tiba-tiba kita yang langsung menyerang itu nggak boleh. Sifatnya untuk pertahanan. Nah, kalau memang sudah diizinkan dan syarat-syarat peperangan sudah terpenuhi, maka etikanya itu seperti tadi, yaitu tidak boleh membunuh orang-orang yang tidak memegang senjata. Ada yang ditawan dan ada juga yang dibunuh. Yang dibunuh adalah prajurit-prajurit, sedangkan yang ditahan itu adalah perempuan-perempuan, anak-anak kecil yang kemudian nanti tinggal diputuskan apakah mereka akan dibebaskan atau mereka akan menunggu tebusan atau dengan cara-cara lain sesuai dengan perjanjian. Wa aurathakum, dan dia mewariskan kepada kalian, dia Allah maksudnya mewariskan kepada kalian ardhahum, bumi mereka, wa diyarahum, dan rumah-rumah mereka, wa amwalahum, dan harta benda mereka, wa ardon, dan bumi. Allah mewariskan kepada kalian satu tanah, satu bumi, lam tatauha, yang kalian belum pernah injak, yang kalian belum pernah menginjaknya. Ba'du, setelahnya. Wahia, dan yang dimaksud dengan ardh di sini Khaybaru adalah tanah Khaybar. Ukhidat, dikuasai Khaybar ba'da Quraidah, setelah ekspansi atau setelah pengepungan Bani Quraidah. Wa kana, dan ada Allahu, Gusti Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Allah itu qadiran, sangat kuasa, maha kuasa. Setelah berhasil menundukkan Bani Quraidah yang terdekat dari Madinah, Rasulullah pulang ke Madinah. Nah, kemudian kira-kira itu zuhur ya. Kira-kira waktu zuhur didatangi oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, "Wahai Muhammad,
ini kami para malaikat ini belum istirahat. Kami para malaikat ini belum istirahat, tapi masih ada yang perlu dijalankan lagi. Apa wahai Jibril? Allah memerintahkan kami dan engkau juga orang-orang mukmin untuk mengepung Bani Quraidah. Setelah orang-orang musyrik Quraisy pulang, kemudian Allah perintahkan melalui malaikat Jibril Nabi Muhammad untuk mengepung Bani Quraidah. Bani Quraidah kemudian berhasil. Setelah itu 2 tahun setelah itu, kira-kira 2 tahun setelahnya, kemudian Allah memberikan kemenangan lagi, yaitu menguasai Khaybar. Jadi kalau kita lihat kronologis secara waktunya, itu yang pertama peperangan tahun 2 Hijriah, tahun 2 setelah Nabi di Madinah, itu adalah perang Badar. Kemudian tahun 3 Hijriah, ini setelah setahun kemudian, jadi balas dendamnya orang-orang musyrik di Badar kalah perang Uhud. Nah kemudian baru ada lagi tahun keempat, inilah perang Khandaq. Ada yang mengatakan tahun keempat, baru ada lagi tahun kelima perang Khandaq. Ada yang mengatakan tahun keempat, tahun kelima, jadi 2 tahun setelahnya. Perang Khandaq atau perang Ahzab ini tahun kelima. Disinilah Allah berikan kemenangan pada Madinah, tidak berhasil dikepung, dan juga Allah berikan kemenangan, yaitu menguasai kampung atau rumah-rumah Bani Quraidah. Berhasil dikuasai pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 6 Hijriah. 2 tahun berikutnya, 2 tahun kemudian, wa aurathakum ardhum wa diyarhum wa malhum wa ardal lam tatauha. 2 tahun berikutnya Allah berikan lagi kemenangan kepada kaum mukmin. Jadi 5 tambah 2 tahun 7 Hijriah. 7 Hijriah Allah berikan lagi kemenangan kepada kaum mukmin, menguasai Khaybar. Bapak hadirin jamaah rahimakumullah, Khaybar itu adalah satu daerah kira-kira 4 marhalah. 4 marhalah itu kira-kira 160 km dari Madinah. Tahun 7 Hijriah Allah perintahkan untuk mengepung Khaybar. Akhirnya Rasulullah berhasil mengepung Khaybar. Saat itu yang berangkat 10.000 orang dari Madinah. Dan Khaybar tunduk tanpa perlawanan. Siapa yang ada di Khaybar itu? Di negeri Khaybar, yang ada di negeri Khaybar adalah Bani Nadir. Jadi kita kenal ada 4 Pak. Di Madinah itu yang Quraisy, yang Yahudi itu ada 4. Ada Bani Khuza'ah, kemudian ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah, dan ada Bani Ghatafan. Yang Bani Khuza'ah ini enggak, yang Bani Khuza'ah ini enggak dikeluarkan dari Madinah. Yang 3 dikeluarin, Bani Ghatafan, Bani Nadir, Bani Quraidah. Itu 3-3-nya diusir dari Madinah. Bani Quraidah berhasil dikuasai, tunduk kepada pasukan mukmin itu pada tahun ke-5 Hijriah setelah perang Ahzab. Berbarengan dengan perang Ahzab, karena yang paling dekat dari Madinah itu adalah kampungnya Bani Quraidah. Kemudian 2 tahun berikutnya, tahun 7 Hijriah, Allah berikan kemenangan lagi. Allah perintahkan untuk mengepung Khaybar. Di Khaybar itu adalah kampungnya Bani Nadir. Jadi Bani Nadir tunduk lagi kepada hukum Rasulullah. Nah Khaybar ini beda dengan sekitar tanah-tanah Madinah atau tanah-tanah Arab yang lain. Jadi Khaybar itu tanah yang lebih subur. Jadi dia tanamannya, peternakannya juga lebih maju, bahkan bangunan-bangunannya lebih bagus. Mereka punya benteng. Di Khaybar itu Bani Nadir ini punya benteng. Bentengnya aja ada 8 Pak. Jadi ini merupakan satu daerah, satu desa atau satu wilayah yang memang sudah bagus. Allah berikan kemenangan kepada Rasulullah. Wa ardon lam tatauha, yaitu tanah yang sebelumnya tidak pernah kamu injak, yaitu tanah Khaybar, tanah yang subur. Tanah Khaybar yang subur ini bisa juga kita kiaskan bahwa janji Allah untuk orang-orang beriman, jika mereka berpegang teguh hanya kepada Allah dan Rasulnya, mereka berjuang hanya karena Allah dan Rasulnya,
maka yang akan Allah berikan adalah kemenangan demi kemenangan. Dan kemenangan itu bahkan untuk menguasai bumi yang tidak pernah kalian injak sebelumnya. Dan ini bisa dikiaskan bumi yang belum pernah diinjak, yaitu perluasan-perluasan atau sampainya Islam ke negeri-negeri lain, seperti misalnya sampainya Islam ke Eropa pada masa Bani Umayyah, atau sampainya Islam ke Persia, sampainya Islam ke Romawi Timur, yaitu Bizantium Romawi Timur yang ada di sekitar Damaskus sana. Sampainya Islam sana ini merupakan bumi, bahkan sampainya Islam ke wilayah timur yang jauh, yaitu seperti ke Asia dan lain sebagainya, Asia Timur. Ini adalah kemenangan-kemenangan yang Allah berikan untuk orang-orang yang yakin, iman dan percaya kepada kekuasaan Allah. Dalam satu hadits qudsi Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi, kata Allah, aku itu sesuai dengan zon, prasangka hambaku. Kalau hambaku mengira akan memberikan kepadanya kekalahan, ya udah, yang akan aku kasih kekalahan. Tapi kalau hambaku mengira aku akan memberikan dia kemenangan, maka akan aku berikan kemenangan. Kalau dia mengira bahwa aku ini akan memberikan kesulitan, maka jadi sulit. Kalau dia mengira aku akan memberikan kemudahan, maka jadi mudah. Allah itu sesuai dengan zon kita. Kalau kita husnuzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah, maka yang hasil, yang terwujud adalah segala sesuatu yang baik, karena kita baik sangka pada Allah. Sebaliknya, kalau suuzon pada Allah, maka itulah yang terjadi. Ini zonnya kita, maka menata hati, yang menata perasaan kita saat menerima kesulitan-kesulitan, husnuzon aja sama Allah. Sekarang ini belum selesai juga pandeminya, belum selesai juga wabahnya, husnuzon aja sama Allah bahwa suatu saat Allah akan selesaikan dan akan Allah berikan satu kondisi yang lebih baik dibanding sebelum Covid. Itu namanya husnuzon. Husnuzon penting. Husnuzon ini yang mengantarkan kita dan juga orang-orang mukmin sebelum kita itu pada kemenangan-kemenangan, karena percaya pada Allah dan berbaik sangka kepada Allah. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Qadir sifatnya kudrah. Nah, berbicara tentang kudrah atau kuasa Allah ini adalah pembicaraan tentang tauhid juga. Kalau kita percaya Allah Maha Kuasa, maka kekuasaan Allah itu mencakup segala sesuatu yang mungkin. Misalnya si A jadi orang kaya, mungkin nggak? Mungkin. Masih dalam sesuatu yang mungkin, maka itu bisa terjadi. Mungkin nggak? Misalnya orang yang masih muda sakit dan mati, mungkin. Maka Allah itu termasuk kuasa Allah untuk melakukan itu. Mungkin nggak? Misalnya di musim panas tiba-tiba turun hujan, mungkin. Itu kuasa Allah. Selama masih hal-hal yang mungkin, maka itu masih dalam lingkup kuasa Allah. Tapi tidak hal yang mustahil, Pak. Tidak perkara yang mustahil. Kalau perkara yang mustahil itu tidak mungkin. Misalnya apa? Misalnya mustahil Allah menciptakan, atau dulu mustahil Allah mengutus seorang rasul yang ingkar kepada dia. Ini mustahil. Maka kuasa Allah tidak pada lingkup itu. Maksudnya bukan Allah tidak mampu, tapi kudrahnya Allah, kuasanya Allah hanya pada lingkup yang mungkin saja, tidak pada lingkup yang mustahil. Jadi pernah, kalau dalam pertanyaan-pertanyaan tauhid itu kadang-kadang ada yang nakal, Pak. Mungkin nggak Allah menciptakan, misalnya, mungkin nggak Allah menciptakan segitiga yang sudutnya 4? Gimana tuh Pak kira-kira, Pak? Segitiga tapi sudutnya 4. Mungkin mampu nggak Allah? Ini masalah kudrah. Qadir, maha mampu, maha kuasa. Mampu nggak Allah menciptakan segitiga yang sudutnya 4?
Ini bukan masalah Allah mampu atau enggak mampu, kudrah atau tidak kudrahnya Allah, tapi ini adalah salah pertanyaannya. Jadi segitiga bersudut 4 itu adalah sesuatu yang mustahil, dan Allah tidak akan mewujudkan sesuatu yang mustahil. Sebagaimana bukan hanya Allah nggak mampu, tapi tidak akan yang namanya hal mustahil atau perkara mustahil itu tidak akan terwujud. Bukan Allah nggak mampu, tapi sesuatu itu sendiri yang memang tidak mungkin dan tidak bakal terwujud. Segitiga bersudut 4. Kemudian kufurnya para nabi itu juga tidak mungkin terjadi. Maka bukan Allah tidak mampu, tapi itu adalah perkara yang mustahil. Yang mustahil pasti di luar kudrah Allah. Harapan-harapan hidup kita, misalnya cita-cita kita hidup enak, anak-anak sukses semuanya, kemudian di hari tua nanti kita juga bahagia, meninggal husnul khotimah, itu semua bagian dari yang mungkin. Maka Allah kuasa. Kalau kita tahu Allah Maha Kuasa, innaka ala kulli syai'in qadir, maka sudah selayaknya kita juga selalu mohon kepada Allah supaya hidup kita baik, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, sampai ujung hayat juga baik, dapat husnul khotimah. Itu semua dalam hal-hal yang mungkin, maka kita mohonkan kepada Allah. Nah, selain bentuk permohonan atau doa, kita juga tunjukkan kepada Allah usaha-usaha kita. Mau hidupnya baik, ya kita tunjukkan bahwa kita kerjanya rajin. Mau husnul khotimah, kita tunjukkan bahwa kita ibadah-ibadah kita ikhlaskan karena Allah, berharap nanti kita husnul khotimah. Nah, semua harus ditunjukkan bentuk usahanya, dan tidak lupa dengan doa juga, diperkuat dengan doa. Nah, inilah sifat Allah yang disebut dengan qadir. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Allah Maha Kuasa, Maha mampu untuk memberikan apapun selama itu masih mungkin. Allah Maha mampu memberikan kemenangan kepada orang-orang beriman, memberi kemenangan kepada kita. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Ya ayyuhan nabiyyu, hai Nabi Muhammad, qul, katakanlah, li azwajika, kepada istri-istrimu, wahunna, dan mereka istri-istri Nabi itu tis'un, ada 9, wa talabna, dan mereka para istri itu meminta minhu, dari Nabi, min zinatid dunya, dari perhiasan dunia, meminta apa-apa laisa indahu, yang tidak ada di sisi Nabi, minta sesuatu yang Nabi tidak punya di sisinya. Katakanlah kepada mereka yang pada minta itu, in kuntunna, jika kalian semua perempuan istri-istriku, turidna, menginginkan kalian al hayatad dunya, kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasan dunia, fata'alaina, maka kemarilah, sini, semuanya sini, umatti'kunna, kami akan berikan kenikmatan, aku akan berikan, umatti'kunna, aku akan berikan kebahagiaan, ai mut'atat tolak, yaitu kebahagiaan tolak, cerai, wa usarrihkunna, dan aku lepaskan kalian, sarahan jamila, dengan cerai yang baik atau dengan lepas yang baik, utalliqukunna, aku akan mentalak kalian, menceraikan kalian, min ghairi dhirarin, dengan tanpa paksaan. Asbabun nuzul ayat ini, pernah pada suatu hari Rasulullah itu mengumpulkan istri-istrinya, karena sebelumnya memang dari istri-istri itu ada yang minta kepada Rasulullah hidup mewah. Ya Allah, Pak Rasulullah itu kalau sudah kalau seandainya disesuaikan dengan derajat Rasulullah itu, atau
dengan levelnya. Level Rasulullah saat itu udah seperti raja-raja atau kaisar Romawi, dan sudah seperti Kisra Persia. Negara dikuasai itu dulu dua, ada Romawi, ada Persia. Rajanya kalau kalau Persia namanya Kisra, kalau Romawi namanya Kaisar. Bahasa Arabnya pakai qaf. Kaisar sama Kisra. Ini semua raja-raja negara dikuasai itu hidupnya, istananya mewah, singgasananya itu terbuat dari emas, dari batu, ya ubin-ubinnya juga itu bagus semua istananya. Rasulullah itu udah selevel dengan Romawi, udah selevel dengan Kisra Persia. Kenapa bisa saya katakan selevel? Karena saat itu antara Islam dengan Romawi dengan Persia itu kedudukannya sudah imbang. Buktinya apa? Buktinya di surat Rum, kita udah baca juga itu, Gulibatir Rum. Buktinya bahwa di surat Rum itu Persia kalah, Romawi pertama kalah, kemudian berikutnya Romawi akan memenangkan, dan pada tahun berikutnya itu nanti Romawi yang terkenal kuat bisa mengalahkan Persia. Jadi Persia sudah dikalahkan oleh Romawi saat itu yang paling berkuasa, itu akhirnya kalah juga dengan orang mukmin. Ini kan bukti bahwa Rasulullah saat itu udah selevel raja atau kaisar dan Kisra Persia. Tapi apa hidupnya yang ada di rumah Rasulullah itu? Tempat tidur aja boro-boro pakai kasur, Pak, spring bed gitu, boro-boro pakai alas biasa aja, pakai tikar dari daun korma itu Rasulullah. Bantalnya pakai yang empuk? Enggak, bantalnya biasa pakai kayu atau batu. Kalau kita lihat miniatur rumah Rasulullah itu di samping Masjid Nabawi, ya itulah rumah Rasulullah. Nah, gaya hidup yang seperti ini yang bisa dikatakan zuhud, yaitu yang menjauhkan diri dari dunia, bukan hanya sederhana tapi zuhud. Rasulullah nggak butuh dunia, tapi dunia yang butuh Rasulullah. Imam Busiri itu bilang, wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam yukhlaq minal adami. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad meratap, bagaimana mungkin Nabi Muhammad ngerengek kepada dunia, padahal dunia kalau nggak ada Nabi Muhammad nggak mungkin ada. Ini yang membuktikan bahwa Rasulullah itu amat sangat zuhud. Nah, nanti kisah zuhud Rasulullah ini imbasnya kepada kehidupan para istri-istrinya yang kemudian meminta untuk sedikit perbaikan hidup lah, yang ada pada ayat ke-27 ini, 128. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.